Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, kemarin telah kita bahas hadis yang keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك." Kemudian diutus kepadanya malaikat. Baik, siapa nama malaikatnya? Abdul Basit. Siapa nama malaikat yang diutus untuk meniupkan roh kepada janin yang ada di kandungan ibu? Hah? Malaikat? Baik. Yalah, siapa? Tidak ada nama. Anda yakin? Hah? Antum? Nah. Gimana? Siapa? Malaikat? Mikail? Oh, enggak ikut. Baik, bantu sampingnya. Oh, belum dikasih tahu. Dari siapa yang bisa? Tidak ada namanya. Apa, Jul? Tidak ada namanya. Ya, kita tidak mengetahui namanya. Pokoknya ya malaikat. Adapun namanya, maka kita tidak mengetahuinya karena tidak dikabarkan. Ya, dan keimanan kita kepada malaikat, seperti yang dulu kita jelaskan, bersifat mutlak dan bersifat terperinci. Bersifat mutlak yaitu apa? Kita beriman kepada setiap malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara terperinci yaitu setiap kita beriman kepada malaikat yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau tidak disebut ya sudah. Ya. Kita tidak menamainya kecuali berdasarkan dalil. Ya, baik. Seperti kemarin saya contohkan kesalahan sebagian masyarakat kita yang menamai malaikat pencabut nyawa dengan Israel. Padahal ini tidak ada dalilnya. Ya, menamai malaikat seperti ini perlu dalil. Dari mana Anda mendapatkan malaikat pencabut nyawa itu namanya Israel? Ya, ini tidak boleh kecuali berdasarkan dalil. Baik. Selanjutnya, kalau sudah umur 40 hari, maka dia dihukumi sebagai manusia karena sudah ditiupkan apa? Ruh kepadanya. 4 bulan. Ini 120 hari, 4 bulan maksudnya. 120 hari. Baik, apa fungsinya kita mengetahui 120 hari ini? Atau 4 bulan ini, apa fungsinya? Apakah ada hukum-hukum yang berkaitan tentang hal ini yang membedakan antara sebelum 4 bulan dan sesudah 4 bulan? Arif? Pertama, kita hukumi bahwa janin itu sebagai manusia. Jadi mungkin nanti kalau dia meninggal, maka urusannya seperti manusia. Baik. Kemudian, kalau misalkan seorang ibu mengeluarkan darah, maka dia urusannya nanti adalah antara haid atau darahnya darah istihadah atau darah haid. Darahnya darah nifas. Darahnya darah maklum, masih muda. Darahnya darah nifas. Jadi seperti dia melahirkan seorang anak bayi. Seorang perempuan yang telah melahirkan anak bayi, darahnya disebut darah nifas. Nah, kalau dia melahirkan keguguran misalkan, bayinya sudah lebih dari 4 bulan, maka dia darah yang keluar walaupun tidak menjadi bayi yang hidup, tetapi dia dihukumi darahnya darah nifas. Ya, begitu. Kemudian bayi tersebut dihukumi kalau sudah 4 bulan di dalam kandungan, dia hukumnya adalah hukum manusia. Haram misalkan menggugurkannya, tidak boleh. Ya. Kalau sebelumnya masih ada perselisihan di kalangan para ulama, dan kemarin sudah kita katakan tetap juga tidak diperbolehkan kecuali kalau apa? Doruri, ya, terdesak sekali.
Adapun kalau sudah 4 bulan, apapun alasannya, maka tidak boleh. Ya. Walau apapun kata dokter mengatakan begini-begini, maka tetap tidak diperbolehkan. Karena itu adalah nyawa. Kalau kita membunuhnya atau menggugurkannya, berarti kita membunuh manusia yang bernyawa. Ya, ini. Tapi ada juga hukum yang lainnya. Ya, jadi dia dihukumi sebagai hukum manusia. Kalau misalkan anak yang sudah 4 bulan tadi keguguran, misalkan, ya, keluar sebelum waktunya, maka dia dihukumi seperti mayit manusia. Dia apa? Dikafani, disolati, dikuburkan di tempat kuburan kaum muslimin. Adapun kalau sebelumnya, ya nggak perlu seperti ini. Ya, taruh aja di sembarangan, maka ini adalah tidak mengapa. Baik. Selanjutnya, Rasulullah menyatakan, wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyyun aw sa'id. Ya, wa ajalihi, berarti ajalnya telah ditetapkan. Baik, kemarin ada satu permasalahan. Bagaimana ajal seorang ditentukan, padahal dalam beberapa hadis dinyatakan, seperti dalam hadis yang menyatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ya, dan diluaskan rizkinya, maka hendaknya dia nyambung tali silaturahmi. Bagaimana cara mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis pembahasan kita? Baik. Ya, siapa ini? What? Artinya bahwa catatan yang ada di malaikat itu bisa berubah, sedangkan catatan Allah di Lauhul Mahfuz tetap. Baik. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, bahwasanya yang bisa berubah, bertambah dan berkurang itu maksudnya adalah catatan yang ada di malaikat. Adapun catatan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, maka ini tidak bisa berubah, ya, tidak bisa berkurang dan tidak bisa bertambah. Demikian juga tentang rezeki. Baik, wasakiyun au sa'id. Ya, sengsara ataupun bahagia. Seperti kebahagiaan seorang dan kesengsaraan seorang, dia nanti calon penduduk surga atau calon penduduk neraka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah hal ini berarti kita tidak usah beramal? Nah, kan kita sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala nanti masuk neraka atau masuk surga. Kalau begitu, apa faedahnya kita beramal? Bagaimana menjawab syubhat ini? Sebelah sini dong. Ya, akhi. Baik, di sana. Hah? Ya bisa. Baik, suara. Siapa namanya? Hah? Mukhtaron. Masya Allah, Mukhtaron. Gimana kalau ada yang mengatakan, nggak usah lah kita kerja. Toh kita sudah ditentukan kan? Nanti masuk neraka atau masuk surga. Apa faedahnya kita sholat? Nanti kalau memang sudah ditakdirkan masuk neraka, nggak ada faedahnya. Nah, bagaimana kita menjawab? Mungkin aja ada orang berpemikiran seperti ini kan? Nah, gimana? Baik. Karena semakin kita mendekat kepada Allah diberi kejaran. Baik. Ya, kita tetap berusaha. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita. Ya, oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh para sahabat, "Fa fimal amal ya Rasulullah?" Apa fungsinya kita beramal wahai Nabi? Lalu Nabi mengatakan, "Tidak, tetaplah apa? Beramal. Kullun muyassarun lima khuliqalah." Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia ciptakan. Ya. Kalau dia nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan-amalan penduduk surga. Demikian juga sebaliknya. Dan kita juga tidak tahu apakah ya kita tahu bahwasanya kita ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga atau masuk neraka. Kan kita nggak tahu. Dan kita semuanya pasti menginginkan surga. Berarti beramallah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, karena kita nggak tahu. Kecuali kalau sampean tahu bahwasanya misalkan naudzubillah ya, misalkan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang ditakdirkan masuk neraka misalkan. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Tapi siapa yang dapat mengetahui hal ini?
Ini adalah masalah yang gaib. Karena tidak dikasih tahu, berarti apa? Hendaknya kita beramal ya, menuju amalan-amalan surga. Baik. Lalu kata Nabi, "Fawwahilladzi la ilaha ghairuh." Fawwahilladzi la ilaha ghairuh. Di sini Nabi bersumpah. Apakah Nabi disuruh sumpah? Diminta untuk bersumpah? Tidak. Ya. Nabi tidak disuruh sumpah tapi bersumpah. Di sini menunjukkan bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Dan kemarin saya sebutkan bahwasanya sumpah itu menurut ahli bahasa, ahli balaghah, ya, dianjurkan pada berapa tempat? Ja'far? 3 tempat. Yang pertama, kalau untuk masalah yang sangat penting sekali, ya, untuk masalah yang sangat penting sekali. Yang kedua, Roni. Baik, kalau yang diajak bicara itu apa? Dia meragukan tentang kebenaran apa yang kita kabarkan. Ya, jadi yang pertama apabila masalahnya penting sekali. Kalau masalahnya nggak penting, nggak usah. Ya, tapi kalau masalahnya penting, boleh di sini apa? Bersumpah. Kemudian yang kedua, apabila yang kita ajak bicara itu apa? Dia apa tadi? Meragukan. Baik, yang ketiga. Meragukan sudah, diulang lagi. Ayo. Tidak percaya, mengingkari. Baik. Kalau yang diajak bicara apa? Mengingkari. Berarti ada 3 tempat. Pertama kalau masalahnya penting, yang ketiga yang diajak bicara meragukan, yang ketiga kalau yang diajak bicara tidak percaya atau mengingkari. Baik. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahfadhu aimanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Dan kemarin juga saya sebutkan bahwasanya menjaga sumpah itu mencakup 3 hal. Menjaga sumpah itu mencakup 3 hal. Saya sebutkan kayak ini. Nah, yang pertama, tidak terlalu banyak sumpah. Baik, kita tidak boleh banyak bersumpah. Ya, tidak terlalu banyak bersumpah. Ini yang pertama. Yang kedua, nah, kalau kita bersumpah, maka hendaknya kita penuhi. Ya, kita laksanakan. Baik. Yang ketiga. Baik. Baik, kalau tidak menepati sumpahnya, maka berarti harus membayar kafarah. Baik, ahsantum. Jazakumullah khair. Selanjutnya pada kajian kali ini adalah hadis yang ke-5. Al-hadisu al-khamisu, hadis yang ke-5. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang ahdatsa, mengada-ngada, membuat sesuatu yang baru, fi amrina, di dalam perkara kami, yakni syariat kami, agama kami, hadza, ini, yaitu syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma laysa minhu, apa yang bukan darinya. Jadi membuat suatu tata cara ibadah atau membuat ibadah yang bukan dari agama Islam, sesuatu yang baru dalam Islam, ya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut adalah raddun, tertolak. Raddun di sini masdar bimakna maf'ul, ai mardud, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin Muslim, dan dalam riwayat lafaz Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang bukan, yang tidak ada padanya contoh dari kami, syariat kami, agama kami, fahuwa raddun, maka hal tersebut tertolak. Baik, hadis ini temanya adalah tentang pembicaraan masalah apa? Atau kalau kita boleh memberi judul,
tentang masalah bid'ah. Apa bid'ah itu? Insya Allah akan kita bahas. Makna hadis ini secara global, kata Nabi SAW, barang siapa yang membuat atau mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dalam agama Islam, yang tidak ada contohnya dalam syariat Islam, maka amalan tersebut tertolak. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna secara global. Sekarang kita akan menjelaskan secara lebih terperinci lagi insyaallah ta'ala. An ummil mu'minin, dari ummul mu'minin. Ya, Aisyah disebut ummul mu'minin, ibunya kaum mukminin. Kenapa? Karena semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibunya kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mukminin, ibu-ibu mereka. Oleh karenanya tidak boleh bagi mereka untuk menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh istri-istri Nabi dinikahi oleh yang lainnya. Ya, karena mereka adalah ibarat apa? Ibu-ibu mereka sendiri. Ya. Ini untuk pengagungan dan penghormatan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ummul mukminin Aisyah adalah ummul mukminin karena berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummahatuhum. Baik. Berarti semua istri-istri Nabi disebut apa? Ummul mukminin. Kalau misalkan ada Ummu Salamah, berarti kita sebut apa? Ummul mukminin, Ummu Salamah. Ada Ummu Habibah, istri Nabi atau tidak? Istri Nabi. Berarti kita bilangnya apa? Ummul mukminin, Ummi Habibah. Ya, Hafsah, Ummul mukminin, Hafsah. Karena itu adalah apa? Termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau misalkan Ummu Sulaim, ya, Ummul mukminin atau tidak? Tidak, karena dia bukan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti bukan Ummul mukminin. Jadi Ummul mukminin itu yang disebut Ummul mukminin adalah siapa? Khusus istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun anaknya Fatimah, apakah disebut Ummul mukminin? Tidak, karena ini khusus istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, Ummi Abdillah, Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Ya, ini biasa disebut dengan apa? Kunyah. Kunyah. Dalam bahasa Arab ini disebut kunyah, yaitu suatu nama yang didahului dengan ummu kalau perempuan, kalau laki-laki didahului dengan abu atau ibnu. Tapi ini adalah kunyah. Berarti kunyahnya Aisyah radhiyallahu anha adalah Ummu Abdillah. Permasalahan, apakah Aisyah punya anak namanya Abdullah? Ya, tidak. Dalam riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekhul Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 132, ya, Aisyah radhiyallahu anha, kata Urwah, Aisyah pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kullu nisa'ika laha kunyah." Semua istri-istrimu itu memiliki apa? Kunyah. Ummu Habibah, Ummu Salamah dan seterusnya. Illa ana, kecuali saya belum punya. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, Iktani bi Ummi Abdillah. Ya, berkunyahlah dengan Ummu Abdillah. Berkata rawi Urwa, dia mengatakan apa? Fakana yuqalu laha Ummu Abdillah hatta matat walam talid qattu. Adalah Aisyah dipanggil dengan Ummu Abdillah sampai dia meninggal dunia, wafat, padahal dia tidak pernah melahirkan seorang anak sekalipun. Belum pernah melahirkan anak. Tapi dia dipanggil dengan Ummu Abdillah. Abdullah ini nisbah kepada keponakannya, yaitu Abdullah ibnu Zubair. Ya, keponakannya, karena Aisyah punya saudari namanya siapa? Asma. Asma nikah dengan Zubair bin Awam, melahirkan seorang anak namanya Abdullah bin Zubair. Ya, ini kunyahnya Abdullah kepada keponakannya. Ya, bukan kepada anak Aisyah. Aisyah nggak punya anak. Bagaimana kata Urwah?
Dan Urwah ini adalah termasuk muridnya Aisyah yang paling dekat. Dia mengatakan dia dipanggil Ummu Abdillah sampai meninggal padahal dia tidak pernah melahirkan seorang anak pun. Oleh karenanya hadis ini, hadis sahih ini ya, menunjukkan kepada kita lemahnya sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya Aisyah pernah punya anak tapi keguguran dan dinamai oleh Nabi dengan Abdullah. Ada hadis yang semacam ini disebutkan oleh Ibnul Arabi dalam Mu'jamnya, tapi hadisnya adalah lemah, tidak sahih. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad dan juga Al-Imam Al-Zarkazi dalam kitabnya Al-Ijabah fi mastadrakathu Sayyidatu Aisyatu 'ala sahabah. Ya. Beliau mengatakan hadis yang menyatakan bahwasanya Aisyah pernah keguguran dan dinamai oleh Nabi anak tersebut dengan Abdullah ini tidak sahih. Karena dari jalur siapa? Dari jalur Dawud Ibnul Muhabbir, dan Dawud Al-Muhabbir adalah seorang pendusta, ya, penulis kitab Al-Aql. Ya, penulis kitab Al-Aql. Dia yang meriwayatkan hadis Ad-dinu huwal aql. Ya, agama itu adalah akal. Ya, ini adalah hadis yang batil dengan kesepakatan ahli hadis. Baik. Jadi beliau adalah Ummu Abdillah sekalipun tidak punya anak namanya Abdullah. Jelas ya? Aisyah. Aisyah adalah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Rasulullah, ya, man ahabbun nasi ilaih?" Wahai Nabi, siapa orang yang paling engkau cintai? Kata Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Orang yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah. Kata Abdullah bin Amr bin As, itu kan perempuan. Wahai Nabi, kalau laki-laki siapa? Kalau laki-laki, Abuha. Siapa? Bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti anaknya Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi, dan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq ya, adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi dari kalangan laki-laki. Jadi hadis ini secara jelas menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Aisyah, dan banyak sekali keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan oleh Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Ijabah tadi 40 keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk keutamaan yang paling berharga bagi kita adalah Aisyah seorang yang paling dicintai oleh Nabi. Dan kalau dia adalah wanita yang dicintai oleh Nabi, berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah tidak mungkin mencintai sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti hal ini merupakan bantahan kepada sebagian kelompok baca Syiah yang mereka sangat membenci para sahabat secara umum dan secara khusus adalah Abu Bakar, Umar, serta kedua anaknya yaitu Aisyah dan Hafsah. Bahkan tokoh mereka dalam doa mereka mengatakan Allahumma al'an lisanmai Quraisy wa bintaihima. Ya Allah, laknatlah kedua patung Quraisy dan kedua putrinya. Siapa yang dimaksud dengan kedua patung Quraisy? Abu Bakar, Umar. Kedua putrinya Aisyah dan Hafsah. Ini adalah agama Syiah, agama yang sesat dan menyesatkan. Mereka selalu mengisi pembicaraan mereka dengan celaan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh ini adalah pemikiran yang sangat keji dan keji sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kepada para sahabat bahwasanya Allah mencintai mereka, meridhoi mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana kita membenci orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mencela orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh ini adalah kesesatan dan penyimpangan. Oleh karena itu, agama kita, keyakinan kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencela mereka sedikit pun. Kita meminta
kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni kesalahan-kesalahan mereka karena mereka bukan manusia yang maksum, ya, dan kita tidak membicarakan kesalahan mereka. Ya, sebagian orang, bahkan bukan hanya Syiah saja, sebagian kalangan penulis sejarawan banyak mereka keliru dalam masalah ini. Mereka mencela sebagian para sahabat Nabi. Mereka mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, mereka mencela Utsman bin Affan, katanya Utsman bin Affan KKN katanya. Ya, Muawiyah menghalalkan darah saudaranya, peperangan dengan Ali bin Abi Thalib, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini semuanya adalah apa? Termasuk sikap yang tidak benar. Sikap kita Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Inilah sikap kita. Orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, mereka mendoakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang beriman yang mendahului kami. Siapa pendahulu kita? Yang pertama kali beriman kepada Nabi, para sahabat. Oleh karena itu apa? Kita memintakan doa kepada mereka, mintakan ampunan kepada mereka, bukan malah mencela mereka. Ya. Jadi ini, ikhwani, ya. Agama kita dan keyakinan kita yang harus kita tanamkan. Berbeda dengan akidah Syiah, ya, orang-orang yang sesat, bahkan sebagian para ulama mengkafirkan mereka karena mereka mencela Aisyah radhiyallahu anha, menjulukinya pezina, ya, dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu dalam surat An-Nur telah menurunkan, ya, surat ayat yang berkaitan tentang bersihnya Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Oleh karenanya barang siapa yang menuduh Aisyah sebagai pezina, ya, berarti dia telah kafir. Kenapa? Karena berarti dia telah tidak mempercayai ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam Al-Qur'an. Dan hal ini juga merupakan penghinaan kepada Rasulullah SAW. Karena at-tayyibun lit-tayyibat. Ya, orang yang baik itu, wanita yang baik itu adalah untuk laki-laki yang baik. Kalau mencela istri Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang pezina, maka ini secara tidak langsung adalah celaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia memiliki istri seorang yang berzina. Ya. Jadi konsekuensinya adalah besar sekali. Oleh karena ini adalah merupakan suatu kekufuran. Baik, ala kulli hal, Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang memiliki keutamaan. Ya. Bahkan beliau adalah termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Seorang wanita yang banyak berilmu, memiliki banyak ilmu. Oleh karena para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, apabila mereka mendapatkan kesulitan dalam masalah agama, mereka pergi kepada Aisyah. Ya, mereka pergi kepada Aisyah untuk bertanya kepada Aisyah radhiyallahu, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Apabila mereka mendapatkan suatu permasalahan yang tidak mereka pahami, tidak mengerti jawabannya, mereka datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini merupakan keutamaan Aisyah. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya terkadang wanita itu lebih utama, lebih pintar daripada laki-laki. Secara umum memang laki-laki lebih utama daripada kaum wanita. Tapi terkadang sebagian wanita ada yang lebih unggul daripada laki-laki. Gitu kan? Oleh karenanya Al-Mutanabbi pernah mengatakan dalam diwannya, walau anna nisaa kaman faqadna lafuddilatin nisa'u 'alar rijali. Wa matta'nisu lishmi syamsi aibu wa lat tadhkiru fahrun lil hilali. Beliau mengatakan apa? Seandainya para wanita adalah semua para wanita seperti yang telah lalu, yaitu wanita-wanita terdahulu yang kita tinggal olehnya, tentu wanita akan diunggulkan daripada kaum pria. Ya. Lalu beliau mengatakan, wa matta'nisu lishmi syamsi aibu. Ya, matahari muannas bukanlah suatu aib bagi dia. Wa mattadhkiru fahrun lil hilali. Hilal, bulan, itu mudzakkar, tapi itu bukan kebanggaan bagi hilal. Artinya, matahari sekalipun dia muannas lebih utama daripada rembulan. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang wanita itu lebih utama daripada kaum laki-laki. Oleh karena itu tidak benar kita kemudian melecehkan semua wanita,
tidak benar. Ya. Atau pokoknya memukul rata para wanita itu, ini tidak benar. Ya. Bahkan kita harus menghormati mereka karena mereka adalah satu bagian dari manusia. Ya. Baik. Ada satu kisah lucu tentang Aisyah radhiyallahu anha. Ada sebagian perdebatan antara Syiah dengan Ahli Sunnah. Siapa yang paling afdal antara Abu Bakar dengan Ali bin Abi Thalib? Kalau menurut Syiah, siapa yang paling afdal? Ali bin Abi Thalib. Kalau Ahli Sunnah, Abu Bakar. Baik. Akhirnya mereka berdebat. Lalu mereka bersepakat untuk mengajukan kepada seorang ulama yang bernama Ibnul Jauzi. Pernah dengar ya? Al-Imam Ibnul Jauzi mengajukan masalah ini. Kata Ibnul Jauzi, saya mau menghakimi kalian berdua dengan syarat apabila saya memberikan jawabannya, kalian tidak boleh bertanya lagi kepada saya. Pak, saya kasih jawaban, tapi jangan tanya-tanya lagi. Ya, sepakat mereka. Mau. Dijawabnya apa? Afdaluhuma man kanat ibnatuhu tahtahu. Yang paling afdal di antara keduanya, yaitu Abu Bakar dan Umar, adalah siapa yang putrinya berada di bawahnya. Putrinya berada di bawahnya. Kalau menurut Ahlu Sunnah, akhirnya dipahami maksudnya Abu Bakar, karena putrinya yaitu Aisyah berada di bawah Nabi SAW, dinikahi oleh Nabi SAW. Tapi kalau yang Syiah, dia mengatakan enggak, itu maksudnya Ali. Mangkanat ibnatuhu, maksudnya putrinya Nabi berada di bawah Ali bin Abi Thalib. Karena putrinya Nabi yaitu Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Baik. Terus mana jawabannya? Itulah jawaban Ibnul Jauzi, dan tidak dengan syarat tadi, tidak boleh mengajukan apa? Bantahan lagi. Baik. Selanjutnya. Masih tanda tanya ini. Belum ada mana yang kalah, mana yang menang. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, yakni Aisyah, dia mengatakan Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Jadi barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Hadis ini, ikhwani, merupakan kaidah yang sangat agung di dalam agama Islam. Dia adalah timbangan tentang masalah yang zahir, tentang diterimanya suatu amalan yang zahir. Adapun hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, ini adalah timbangan untuk amalan yang batin. Karena itu adalah perintah untuk ikhlas. Dan ini syarat masalah batin. Adapun hadis Aisyah ini adalah syarat atau timbangan tentang amalan zahir, amalan yang nampak. Wadih ini, dan inilah dua syarat diterimanya amal. Hadis Umar bin Khattab yang menceritakan tentang innamal a'malu binniyat, ini adalah syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas, dan itu merupakan perkara hati, perkara batin. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha ini berkaitan tentang masalah yang zahir, yaitu ittiba, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sangat agung sekali. Oleh karenanya, saya bacakan ucapan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, dan kita semuanya tahu ya, pernah dengar siapa Imam Nawawi, seorang ulama kemuka dalam madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan apa? Wa hadzal hadisu qaidatun 'azimatun min qawaidil Islam. Hadis ini merupakan kaidah yang besar di antara kaidah-kaidah Islam. Wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini merupakan hadis yang jawami'ul kalim, singkat, padat. Dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sharihun fi raddi kullil bid'ah wal muhtara'at. Karena hadis ini jelas, menjelaskan tentang batilnya seluruh kebid'ahan dan seluruh perkara-perkara yang baru di dalam agama Islam. Wa fi riwayat tsaniyah ziyadah. Dalam riwayat yang kedua terdapat tambahan, yaitu man amila amalan. Riwayat yang pertama kan man ahdasa. Riwayat yang kedua man amila. Terdapat tambahan, wa hiya annahu qad yu'anidu ba'dul fa'ilina fi bid'atin
sabaqa ilaiha fa idza tujja alaihi bir riwayatil ula yaqul ana ma ahdastu syai'an fayuhtajju bis saniyah allati fiha at-tasrih bi raddi kullil muhdatsat sawa'un ahdatsaha al-fa'il au subiqa bi ihdasiha. Kata beliau, pada lafaz yang kedua ini terdapat tambahan daripada lafaz yang pertama. Kalau lafaz yang pertama, barang siapa yang mengada-ngada, berarti seakan-akan dia adalah orang yang pertama kali membuat kebid'ahan tersebut. Kalau nanti ada orang dikasih dalil man ahdatsa fi amrina hadza, dia akan mengatakan apa? Duh, saya bukan orang yang pertama kali. Sudah ada sebelum saya. Maka apa kata Imam Nawawi? Bantalah dengan riwayat yang kedua. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Paham enggak ini? Contoh misalkan, kalau ada orang yang mengamalkan amalan misalkan satu bid'ah, ambillah contoh misalkan perayaan Maulid Nabi atau perayaan sekarang Sa'ban ya, nisfu Sa'ban misalkan. Ya. Kemudian kita pakai hadis oh ini adalah bid'ah. Kenapa? Nabi SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawrat. Barang siapa yang mengada-ngada, ya, dia nanti akan bisa menjawab, saya bukan mengada-ngada, sudah ada sebelum saya ini cuma ngikut saja. Sudah ada Pak Kiai saya, kemudian ulama-ulama saya sebelum saya sudah ada yang mendahului saya. Kata Imam Nawawi apa? Bantalah dengan riwayat yang kedua, yaitu pakai man amila amalan laisa alaihi. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, yang ini adalah umum, entah dia yang pertama kali membuat ataukah apa, tidak pertama kali, cuma ngikut atau yang pertama kali, masuk semuanya. Paham ini? Baik. Wa hadzal hadisu, kata beliau selanjutnya, wa hadzal hadisu mimma yanbaghi hifdhuhu wa isti'maluhu fi ibtalil munkarat wa isa'atul istidlali bihi. Hadis ini sangat penting sekali untuk dihafal. Jangan sampai salah seorang di antara kalian semua ini yang hadir sampai nggak hafal hadis ini. Harus hafal. Ada bid'ah dikit, man amila amalan laisa alaihi amruna fawraddun. Nah, senjatanya ini. Senjata ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai nggak hafal. Paham? Ini. Jangan sampai nggak hafal. Harus hafal semuanya ya. Baik. Kata Imam Nawawi gitu kok. Mimma yanbaghi hifdhu wasti'maluh, dan mempergunakan hadis ini fi ibtalil munkarat wal mukhtara'at, ya, di dalam mengingkari kemungkaran. Kalau ketemu bid'ah, pakai dalil ini. Jangan, waduh, lupa arba'in Nawawi saya di rumah, wah, tinggalan. Tinggalan. Langsung dihafal, gitu kan, langsung disampaikan. Wa isa'atul istidlal, hendaknya disebarkan hadis ini kepada umat. Ini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Baik. Jadi hadis ini jelas sekali pentingnya bagi kita untuk mendalaminya. Dan hadis ini berkaitan tentang syarat diterimanya amal. Ya, karena syarat diterimanya amal ada dua, ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Paling baik. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita paling baik amalnya, bukan paling banyak. Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita ibadah yang baik. Ibadah yang baik itu bagaimana? Kata para ulama, yaitu ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang paling banyak. Apa faedahnya kita beramal ibadah yang banyak tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mendingan sedikit tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak diterima. Itu yang dicari. Begitu. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, suatu amalan seorang hamba tidak dikatakan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia itu sesuai dengan syariat Islam dalam 5 perkara atau 6 perkara. Suatu amalan tidak dikatakan sesuai dengan contoh Nabi SAW sampai benar-benar cocok dalam 5 perkara atau 6 perkara. Yang pertama adalah zaman, waktunya harus sesuai yang dicontohkan oleh Nabi SAW atau yang dicontohkan dalam syariat Islam. Misalkan kalau sholat kan sudah ditentukan waktunya.
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sekarang salat maghrib, sah enggak salatnya? Enggak sah. Kecuali mengqadha, lupa yang kemarin. Nah, itu lain lagi. Salat nanti belum waktunya maghrib masuk, dia sudah salat duluan, enggak diterima. Karena belum datang, berarti harus sesuai apa? Zaman, waktunya. Ada orang mau puasa Ramadan, mulainya sekarang. Diterima nggak puasanya? Puasa Ramadan lah ya. Kalau puasa Sa'ban nggak apa-apa. Kalau puasa Ramadan, mulainya sekarang, startnya. Barangkali saya nanti mati belum Ramadan. Ini tidak diterima. Ini tentang waktunya. Baik. Yang kedua adalah tempatnya. Tempatnya harus sesuai. Contoh misalkan iktikaf. Iktikaf itu tempatnya di mana? Di masjid. Kalau ada orang iktikaf tapi di kandang, atau dia punya kamar khusus dah, di kamarnya mungkin sudah tersedia semuanya, sana ada TV-nya, sana ada iktikaf itu, sudah ada AC-nya, kamar khusus nanti untuk sholat. Diterima atau tidak? Sah nggak iktikafnya? Tidak, karena tidak sesuai dalam hal apanya? Tempat. Baik. Sekarang contoh yang lain, misalkan tawaf itu di mana? Di Ka'bah. Lah kalau misalkan ada orang tawaf di kuburannya Sunan Ampel, tawaf, diterima nggak tawafnya? Tidak, karena bukan tempatnya. Berarti harus sesuai dalam hal apa? Tempatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajinsiha, jenisnya. Jenisnya. Maksudnya jenisnya gimana? Misalkan kalau orang udhiyah, menyembelih kurban, itu apa sih yang disembelih? Unta, sapi, kambing. Kalau ada saya mau kurban ayam deh, daripada sekarang kambing mahal ya. Berapa? 1 juta ya? 1 juta itu udah murah. Saya nggak kuat deh. Fattaqullaha mastata'tum. Saya punyanya ayam jago. Gimana? Terima nggak ini, Jul? Nggak diterima. Kalau punya burung merpati, ini mahal loh harganya. Ada kan sebagian burung, berapa itu harganya? Melebihi kambing kadang. Kadang ada 2 juta sampai ada yang lebih. Diterima atau tidak? Diterima kalau sedekah. Kalau untuk nyate aja boleh. Tapi kalau untuk kurban, kurban Id, maka ini tidak diterima karena harus sesuai jenisnya. Demikian juga zakat. Zakat itu bukan pada sembarangan tidak sembarangan binatang, cuma 3 saja. Yaitu apa? Tadi unta, kambing, sapi, dan dimasukkan juga yaitu kerbau. Kerbau masuk dengan sapi itu sama hukumnya. Kalau ada orang mau zakat tadi ayam, punya ayam banyak, peternak ayam, zakat tidak, tidak ada zakat baginya. Cuma nanti ada zakat lainnya yaitu zakat harta. Bukan berarti wah enak dong, karena zakat yang lainnya, zakat harta. Atau kalau untuk diperdagangkan berarti nanti masuk zakat perdagangan. Baik. Kemudian yang selanjutnya adat, bilangannya. Bilangannya harus sesuai. Zikir misalkan. Kalau ada mau makan, baca apa? Bismillah. Ya gulam, samillah. Baca bismillah. Ini mau makan, berapa bacanya? 3. Bismillah, bismillah, bismillah. Setiap makan bacanya berapa? 3 kali mesti. Bismillah, bismillah, bismillah. Atau bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Kalau enggak 3, kurang mantap. Nah, kalau ditambah bin salah bin, lebih lagi. Enggak ada sebagian, bismillah dulu 3 kali. Dari mana 3 kalinya? Yang mengharuskan 3 kali dari mana? Atau zikir-zikir yang tidak ada ketentuannya dalam syariat secara mutlak saja, tapi manusia membatasinya. Setiap hari harus zikir sebanyak 1000 kali. Sebagian kelompok seperti itu. Setiap hari minimal
1000 kali. Yang membatasi 1000 kali itu dari mana? Zikir secara mutlak. La ilaha illallah subhanahu walhamdulillah. Kapan saja dan berapa sebanyaknya boleh. Tapi kalau membatasi, ini yang perlu dalil. Paham ini ya? Baik. Wa kaifiyatiha, yang terakhir adalah kaifiyahnya, bagaimananya, tata caranya. Tata caranya. Mungkin dia itu asal ibadahnya adalah sah, diperintahkan, tetapi tata caranya. Sebagai contoh misalkan sholat itu kan memang diperintahkan ya. Memang diperintahkan. Tapi kalau ada orang bikin sholat model baru, seperti baru-baru mungkin sebelum setahun yang lalu di daerah Pondok Pesantren Malang ada bikin model baru. Model barunya gimana? Sholat pakai bahasa Indonesia. Pernah dengar nggak? Sholat pakai bahasa Indonesia? Atau baru dengar ini? Ya dari saya. Alhamdulillah. Info. Ada sholat pakai bahasa apa? Diterjemahin gitu loh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT semesta alam. Nah, itu. Sholatnya, ya memang pada asalnya sholat itu dicontohkan oleh Allah. Tapi tata caranya, ini adalah tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka dia termasuk bid'ah. Paham? Baik, selanjutnya. Bid'ah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu agama Islam. Telah sempurna, tidak membutuhkan tambahan dan pengurangan. Ini. Jadi semua masalah yang dibutuhkan oleh manusia telah diterangkan di dalam syariat Islam. Oleh karenanya kata Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kami, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali beliau telah menyebutkan ilmunya kepada kami. Ini tidak ada masalah yang tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Semuanya dijelaskan. Karena agama ini adalah agama yang sempurna. Oleh karenanya tatkala orang-orang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi dan bertanya, wahai Salman, apakah sahibukum, yaitu Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada kalian sampai masalah buang air, buang kotoran? Kata Salman Al-Farisi, ya. Sampai masalah buang kotoran dibahas di dalam Islam. Bagaimana dengan masalah-masalah yang lebih daripada itu? Masalah dakwah, masalah pemerintahan, masalah tauhid, masalah ibadah, masalah muamalah jual beli pernikahan, lengkap telah diatur di dalam undang-undang Islam. Oleh karenanya, apabila ada orang yang menambah-nambahinya, berarti dia pada hakikatnya adalah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karenanya, bid'ah atau suatu kebid'ahan adalah hukumnya haram di dalam Islam. Tidak boleh seorang membuat tata cara ibadah atau suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Islam. Dan bid'ah ini memiliki dampak negatif, madarat yang banyak sekali. Yang pertama, jadi kemungkaran atau dampak negatif bid'ah itu apa saja? Perlu diketahui, dampak negatif bid'ah ini bukan hanya kepada orang yang melakukan bid'ah saja. Dampak negatifnya kembali kepada orang yang melakukannya, kembali kepada Islam, dan kembali kepada umat secara umum. Baik. Kembali kepada pelakunya, yaitu pelaku bid'ah. Dampak negatif yang kembali kepada bid'ah bagaimana? Kepada pelakunya bagaimana? Yang pertama adalah dia membuat tandingan di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah." Apakah mereka memiliki syuraka, sekutu-sekutu yang membuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala dan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala membuat undang-undang dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah SAW. Kemudian orang ini datang dengan membuat tata cara baru. Berarti seakan-akan apa? Nih, saya membuat syariat, Allah Subhanahu wa taala membuat syariat. Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala.
Dan siapa mau menandingi Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah seorang yang sengsara dan merugi. Baik. Yang kedua, membuat orang meyakini sebuah syariat yang itu bukan syariat. Pada hakikatnya bukan syariat. Ketika seorang membuat tata cara ibadah, tentunya dia akan meyakini hal tersebut adalah ibadah, kan gitu. Maka secara otomatis dia meyakini suatu amalan yang bukan ibadah dalam Islam sebagai ibadah. Paham nggak ini? Sebagai contoh, perayaan misalkan Maulid Nabi, kan bukan dalam syariat, bukan termasuk syariat Islam. Kalau ada seorang yang membuat hal tersebut sebagai perayaan ibadah, atau contoh-contoh bid'ah yang lainnya ya, ini gampangnya saja, kalau dia menganggapnya suatu ibadah, berarti kan apa? Menganggap suatu yang bukan ibadah sebagai ibadah. Dan ini merupakan suatu pengkhianatan. Bagaimana dia meyakini sesuatu yang bukan ibadah sebagai ibadah? Baik. Yang ketiga, menuduh bahwasanya Islam ini masih kurang. Menuduh bahwasanya Islam ini masih kurang ajarannya. Seandainya dia mengatakan bahwasanya agama Islam ini telah sempurna, berarti dia apa? Nggak usah dia apa? Membuat tata cara yang baru, kan gitu. Tatkala dia membuat tata cara ibadah yang baru, berarti dia secara otomatis apa? Meyakini bahwasanya syariat ini masih kurang, yang perlu ditambahi. Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi, tambah baik atau tambah jelek? Tambah jelek. Ambil contoh, kalau gelas ini, kalau saya kasih segini air penuh, kalau dikasih lagi, tambah bagus apa tambah jelek? Tambah jelek. Gitu. Kalau antum masak, garamnya mungkin 1 sendok misalkan, itu sudah pas. Lalu antum bikin 2 sendok, tambah bagus apa tambah jelek? Tambah jelek. Mungkin kalau sampean di Jawa, antum akan dibilangin pengen nikah, kan? Karena orang Jawa bilang kalau masaknya keasinan, itu berarti pertanda dia pengen nikah. Nah, kalau misalkan kunci pintu itu nomornya berapa? 7 misalkan, sampean bawa yang lebih besar daripada itu 10 misalkan, tambah bagus apa tambah jelek? Malah nggak bisa dibuka, kan? Demikianlah syariat Islam. Walaupun menurut kita tambah bagus, tapi itu tidak cocok. Apa yang telah ditetapkan dalam syariat, itulah yang cocok. Jangan, wah ini tambah mantap, nggak harus. Dalam peribahasa Arab, kullu syai'in zada an haddi inqalaba ala diddi. Segala sesuatu apabila melampaui batasnya, akhirnya apa? Dia malah sebaliknya. Seperti tadi. Baik, ini yang kembali kepada pembuatnya atau pelaku bid'ah. Sekarang kembali kepada agamanya, kepada agama Islam. Dampak negatif yang kembali kepada syariat Islam. Yang pertama adalah bid'ah merupakan sebab lunturnya syariat Islam. Kalau kita melakukan suatu kebid'ahan, akan luntur syariat Islam ini. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mengatakan, mabtada'a qaumun bid'atan illa naza'allahu anhu sunnatan. Tidak ada suatu kaum yang melakukan suatu kebid'ahan kecuali diangkat darinya satu sunnah. Jadi kalau ada suatu kaum yang melakukan kebid'ahan, diangkat satu sunnah, hilang. Oleh karena itu antum lihat orang-orang yang melakukan bid'ah ini, mereka sangat rajin, antusias kalau rame-rame bid'ah. Puluhan yang ada sunnahnya, males. Benar apa enggak ini? Ya terus terang aja. Pung kita nggak di desa kan? Antum aja kok. Nah, tapi jangan nanti berani-berani begini, bisa ditonjokin nanti. Baik. Ini suatu kenyataan. Kita lihat banyak misalkan orang-orang yang melakukan perayaan-perayaan sampai malam jam 12 ke atas gitu ya. Kan ada acara-acaranya, ya. Buruan nanti subuh, udah
tidur. Kan gitu. Raminya seneng. Kalau bid'ah, rame sekali. Wah, ini undangan ini, seneng sekali. Apa? Makan. Nggak ada bid'ahan itu, nggak ada makannya. Nggak ada yang datang. Buruan sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang disunnahkan. Malas mereka. Oleh karena orang-orang yang melakukan bid'ah itu orang yang paling malas untuk melakukan apa? Sunnah. Sholatnya, lihat aja. Sholatnya, hal-hal yang sunnah, dia akan jauh dari sunnah. Semakin orang banyak melakukan bid'ah, semakin jauh dari sunnah. Semakin orang dekat kepada sunnah, akan jauh dari bid'ah. Itu kaidah yang tidak bisa bergabung. Bergabung seorang pada dirinya, tamasuk berpegang teguh kepada sunnah, dan kemudian juga berpegang teguh pada bid'ah, ini nggak mungkin. Seperti antara api dengan air, nggak mungkin bersatu antara sunnah dengan bid'ah. Baik. Yang kedua adalah membuat jelek keindahan Islam. Bid'ah ini bikin jelek ya. Jangan sangka bid'ah itu malah bikin bagus. Seperti banyak kata orang, betapa banyak orang yang masuk Islam karena yasinan. Dia belajar ingat terhadap agama Islam karena malah bikin jelek. Oleh karena itu orang-orang Eropa, mereka tidak masuk Islam karena melihat orang-orang sufi yang gembel-gembel itu, yang kalau antum lihat orang sufi, subhanallah, sholawatnya kayak ada sholawat sampai teler itu, sholawat mabuk itu, saingan sama jurus mabuk. Sholawat mabuk ada, sholawat mabuk, Abdul Wasid, udah pernah belum? Baik. Akhirnya mereka tidak masuk Islam karena melihat, wah, Islam kayak begitu. Coba kalau mereka melihat, subhanallah, Islam sebagaimana apa adanya, jernih, maka mereka akan masuk Islam. Baik. Yang terakhir, kembali kepada dampak negatif terhadap umat. Bagaimana terhadap umat? Membikin perpecahan, permusuhan. Dan ini nyata. Yang satu bilang ini sunnah, yang bilang ini enggak, bid'ah, tempur. Coba kalau semuanya bersatu di atas sunnah dan memerangi bid'ah, mengikuti Nabi SAW, nggak akan terjadi pertengkaran. Terjadi pertengkaran dan permusuhan itu karena apa? Masing-masing membela bid'ahnya, membela wan. Coba kalau kembali didudukkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka tidak akan terjadi permusuhan dan fanatisme.